Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandro Karisma dari D4 TKJMD ITB batch 8. Baiklah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang operator bitwise. Itu termasuk ke dalam operator-operator yang digunakan pada pemrograman C++. Kita lihat dulu secara teoritis, operator bitwise berguna untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan pemanipulasian bit. Operator bitwise hanya dapat dilakukan pada operan tipe char dan integer saja, karena ini berkaitan secara langsung dengan tipe byte atau word di dalam bits. Kita lihat operator yang ada pada operator bitwise. Ada operator AND, operator OR, operator exclusive OR atau XOR, operator NOT, lalu shift right atau bit digeser ke kanan, dan shift left atau bit digeser ke kiri. Langsung saja kita mulai untuk melakukan pemrograman dan melihat hasil untuk operator bitwise. Di sini kita menggunakan Visual Studio 2012. Ini sudah saya buka Visual Studio-nya. Selanjutnya kita akan membuat program yang berkaitan dengan operator bitwise. Berikan komentar di sini. Selanjutnya kita membutuhkan library IOStream. Oke. Kita juga di sini menggunakan namespace std agar comment std tidak kita gunakan lagi pada sintak baris program berikutnya. Jadi kita telah menginisialisasikan std di awal fungsi program, maka untuk di dalam fungsi utama program kita tidak perlu membuat sintak program std untuk setiap baris tampilan program. Kita membuat tampilan fungsi utama program. Selanjutnya kita deklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel u, variabel v, dan variabel w. Kita tentukan di sini yang pertama itu kita akan membuat untuk penggeseran bit shift right. Kita deklarasikan nilai u-nya. U-nya misalkan kita berikan di sini nilai 1 dengan digeser shift right 1. Jadi setiap nilai yang digeser maka akan dikalikan 2. Selanjutnya kita shift right variabel dengan dua kali pergeseran bit. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya 2 dipangkatkan 2 untuk pergeseran 2 bit ke kiri ke kanan. Oke. Kita akan tampilkan hasilnya di sini. 1 jika digeser maka hasilnya yaitu kita tampilkan hasil, lalu 1 untuk tampilan di sini kita bisa berikan garis komentar 1 digeser 1 bit. Oke. Untuk mempercepat kita
copy baris program, kita geser 2 dengan variabel v. Oke. Ini kita gunakan variabel w. Kita coba lihat hasil untuk save right dulu. Kita coba compile. Sorry, ini merupakan pergeseran bit ke kiri atau shift left. Jadi apabila digeser ke kiri maka nilai untuk variabel dikalikan 2. Kita lihat tidak ada error di sini. Kita coba running program dengan menekan tombol F5 shortcut pada keyboard. Beginilah hasil untuk shift right pada program. Jadi nilai 1 apabila digeser 1 bit ke arah kiri maka dia dikalikan dengan 2, maka hasilnya yaitu 2. Dan untuk digeser 2 bit ke arah kiri maka 2 bit ini akan dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya menjadi 4, dan seterusnya 3 juga mendapatkan hal yang sama. Begitu pula dengan yang shift right. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Shift right di sini kita gunakan misalkan variabelnya x, y, dan z. Y, dan z. Kita balik. X, Y, X. Kita coba compile lagi. Kita jalankan program. Dapat error pada baris program untuk variabel x, y, dan z. Di sini kita harus inisialisasikan lagi nilainya, dan x sama dengan 16, geser 1 bit. Y 16 digeser 2 bit ke kanan, dan Z 16 digeser 3 bit ke kanan. Hasil ini sama seperti sebelumnya kita deklarasikan. Coba running program. Nah, dapat kita lihat hasilnya di sini. Untuk 16 untuk geser bit ke kanan, maka nilai bit dari variabel tersebut akan dibagi 2. Ini berbalik keadaan dari shift left. Kita lihat jika 16 itu kita geser 1 bit ke kanan, maka dia akan dibagi 2 nilainya, maka akan menghasilkan 8. Misalkan di sini ada 16 bit, apabila digeser ke kanan sebanyak 2 bit, maka akan
dibagi dengan 2 pangkat 2, maka menghasilkan 4. Selanjutnya pada operator bitwise kita akan mencoba membuat operator XOR, operator AND, dan operator OR. Kita deklarasikan dulu variabel yang kita gunakan, itu integer A, integer B. Kita menggunakan 2 variabel. B kita deklarasikan nilainya dulu di sini 0. Oke. Kita tampilkan nilai awal A itu A sama dengan 0, A sama dengan tampilkan nilai B. Lalu kita deklarasikan nilai bukan A. Sini kita menggunakan tanda seru untuk mendeklarasikan nilai ini, sama kasusnya dengan nilai not. Tanda bukan A merupakan hasil dari nilai dari variabel A yang dinotkan. B juga kita lakukan hal yang sama. Tambahkan garis baru di sini. Selanjutnya nilai A dan B yang kita n-kan masukkan ke operator logika N. A dan B. Kita masukkan variabel dan fungsi yang digunakan. Selanjutnya untuk OR juga berlaku hal yang sama. A kita OR-kan hasilnya dengan variabel B. Untuk kita selanjutnya yaitu variabel A kita XOR-kan dengan variabel B. Kita akan lihat hasilnya setelah program kita jalankan, maka akan terlihat perbedaan nilai dari suatu variabel apabila kita deklarasikan dan kita masukkan rumus fungsi untuk operator bitwise. Kita coba compile. Tidak terdapat error di sini. Kita coba jalankan programnya. Di sini kita bisa lihat untuk nilai awal dari variabel A kita deklarasikan 1. Untuk B kita deklarasikan nilainya 0. Jadi jika kita notkan nilai A ini, maka nilai A1 menjadi 0 dan nilai B yang 0 akan menjadi 1. Lalu kita coba menggunakan operator logika. Jika kita nilai variabel A kita n-kan dengan nilai variabel B, maka kita harus mengetahui sifat dari operator logika N. Operator logika N merupakan jika salah satu variabel bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Jadi di sini operator A nilainya 1 dan operator B nilainya 0, maka hasil yang didapat yaitu 0. Sebaliknya untuk operator OR
Jika salah satu nilai variabel pembanding 0 dan salah satu nilai pembandingnya 1, maka hasil yang didapat yaitu 1. Di sini dapat kita lihat tabel kebenarannya. Oke. Untuk XOR, jika salah satu variabel bernilai 1, maka hasil yang didapat itu 1. Itu merupakan penggunaan fungsi operator bitwise pada program. Mungkin demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.